Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di podcast kita tercinta, dengerin podcast by Fitri Melani. BTW hari ini aku rekamannya tanggal 22 Maret 2021. Artinya apa? Artinya kita bisa ucapin selamat datang buat mahasiswa baru di seluruh Indonesia yang masuk lewat jalur SNMPTN. Selamat ya, kalian udah menemukan wadah belajar baru di negeri kita tercinta ini, dimanapun itu berada. Nah, tapi seperti biasa ya, namanya juga SNMPTN, di semua tahun, di semua angkatan itu pasti jadi pro kontra. Yang kayak, ya gila lah, gue masa nggak diterima sih, gue kan kayak anak jenius gitu. Dan ada juga nih di sisi lain yang bilang kayak, ya udah sih cuma SNMPTN, paling juga cap cip cup kembang kuncup. Nyebelin kan ya? Ya, nyebelin dua-duanya. Nggak bisa dipilih deh, nyebelinnya banget. Dan di sini aku sebagai mahasiswa tua akan menengahi pro kontra ini. Kehidupan itu biasanya ada dua sisi, guys. Sisi buruk, sisi menang, sisi kalah. Ya kayak gitulah, termasuk juga sih SNMPTN ini. Pasti ada yang lolos dan ada juga yang nggak lolos. Jadi keduanya nggak ada spesial-spesialnya gitu. Toh dua-duanya juga udah ada di kemungkinannya. Tapi iya nggak sih kalau anak SNMPTN itu adalah anak yang rajin, ibadahnya bagus, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru dan lain sebagainya. Iya nggak? Ya gimana ya, nggak bisa jadi patokan juga gitu sebenarnya. Kenapa? Karena itu nggak masuk di rubrik penilaian si SNMPTN-nya sendiri. SNMPTN tuh nggak dicari dengan dasar-dasar keimanan seseorang atau dasar-dasar akhlak seseorang gitu. Nggak ada kan kalian disuruh nyantumin media sosial aja, enggak gitu kan. Nah tapi juga SNMPTN itu juga bukan berarti dia dipilih dengan cap cip cup kembang kuncup ya, karena di sistemnya ini sistem nasional gitu loh guys. Jadi ya jangan diremehin banget lah, pasti ada standar-standarnya. Rubriknya juga pasti jelas, ada saringan-saringannya. Lewat saringan satu lolos, saring lagi, saring kedua lolos, terus hasilnya data, oh ini yang lolos, ini yang nggak lolos, kayak gitu. Jadi stop meremehkan SNMPTN. Nah terus kalau nggak lolos gimana kak? Apakah aku sestupid itu? Ya jangan dengan mudah melemparkan diri kalian ke jurang keinsecurean gitu loh. Kalian tahu ajang mencari putri Indonesia nggak? Pasti tahu sih ya rata-rata, walaupun nggak nonton lengkap, tapi kalian tahu kan kalau di situ isinya adalah wanita-wanita yang gorgeous semua, cantik semua, tinggi semua, berwawasan luas, akhlak mulia, attitude baik, ya pokoknya paket lengkap lah. Cuma tetap ada yang namanya malam puncak, apa itu ya? Malam puncak itulah pokoknya yang nantinya ada the winner gitu loh. Pasti ada salah satu kan, satu orang aja kan yang jadi winner. Apakah dengan adanya the winner ini yang lainnya menjadi orang-orang atau wanita-wanita yang gak gorgeous lagi? Enggak kan? Enggak kan? Iya, jadi mereka tetap gorgeous walaupun udah ada salah satu dari mereka yang menjadi the winner dari ajang pencarian putri Indonesia itu. Nah, kalian juga kayak gitu. Jangan serta-merta melemparkan diri kalian ke jurang keinsecurean hanya karena si SNMPTN ini. Please lah, kalian tuh masih umur berapa sih? Paling 18-19 tahun, ada juga yang 17 tahun. Santai aja lagi. Yakin aja, mungkin emang rezeki kamu bukan di SNMPTN ini. Pasti ada kok jalannya. Jadi apapun hasil dari SNMPTN ini, tetap nikmati, tetap happy, segera merencanakan apa yang akan kalian kerjakan di waktu-waktu selanjutnya, biar kehidupan kita tuh lebih efektif, kita tuh nggak buang-buang waktu lagi, kita segera bisa bergerak maju. Toh mikirin SNMPTN hasilnya itu buat apa sih? Yang lolos juga ngapain juga dipikirin terus, dibangga-banggain terus juga buat apa? Yang nggak lolos juga dipikirin terus buat apa? Toh udah nggak lolos. Terutama buat yang lolos ya, kalian nggak boleh nih santai-santai. Kalian harus segera mengenali si kampus kalian, fasilitasnya apa aja gitu, sehingga nanti pas kalian masuk nih jadi maba, kalian tahu gimana caranya memanfaatkan fasilitas di sana, sehingga bayar UKT mahal-mahal pun itu nggak rugi. Ingat kata-katanya Mbak Najwa, yang kita beli dari kampus itu adalah kesempatan mendapat suatu momen. Jadi jangan sampai kesempatan-kesempatan itu dikasih lolos sama kita.
Iya, semangat-semangat. Semoga kehidupan kalian setelah SMA bermanfaat, terutama bagi diri kalian sendiri, keluarga, orang tua, agama, nusa, bangsa, semuanya. Dan share video ini buat teman-teman kalian yang masih galau gara-gara senam PTN dan apa ya namanya, kena senam PTN attack gitulah ya. See you di podcast selanjutnya. Kalian bisa dengerin podcast aku via YouTube, Spotify, dan Google Podcast. Kalian juga bisa sharing sama aku via TikTok dan Instagram. Udah segitu aja. Wassalamualaikum.